Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel R Studio. Masih sama saya Chandra. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang tutorial Microsoft Word 2019. Nah, sebelum kita ke tutorialnya, ada baiknya kita perlu tahu dulu sejarah dari Microsoft Word 2019 ya. Nah, apa sih itu Microsoft Word 2019? Nah, Microsoft Word atau lebih sering juga disebut dengan MS Word ataupun Mac Word adalah sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari bundle Microsoft Office yang berguna untuk membuat, mengedit, dan mengolah kata. Nah, dengan aplikasi ini kita juga bisa membuat sebuah dokumen yang orientasinya pada kata yang bukan angka. Meskipun ya penggunaannya jika lebih dalam, MS Word juga bisa digunakan untuk mengolah angka. Nah, untuk pengolah angka itu lebih efektif bila menggunakan Microsoft Excel. Nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Kali ini kita akan fokus di Microsoft Word. Kemudian kita ke sejarah Microsoft Word dari awal hingga yang paling baru. Microsoft Word itu sebenarnya pertama kali dikenalkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word untuk Xenix. Namun setelah itu pada bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 25 tahun 1983 dirubah namanya menjadi Microsoft Word yang peruntukannya dikembangkan untuk komputer IBM pada saat itu. Kemudian terus dikembangkan hingga sampai saat ini dan menjadi aplikasi pengolah kata nomor 1 di dunia. Nah, kita lihat ya versi Microsoft Word dari awal hingga yang paling baru. Nah, yang pertama Microsoft Word 1 itu terbit atau dirilis pada tahun 1989, Microsoft Word 2 tahun 92, Microsoft Word 6 tahun 94, dan Microsoft Word 95 pada tahun 1995, Microsoft 97 pada tahun 1997, kemudian Microsoft Word 2003. Nah, ini yang paling sering kita pakai ya. Ini bentuk Microsoft Word yang sudah bagus ya, sudah mengcover semua kebutuhan kita ya, rilis pada Agustus 2003. Kemudian versi terbaru ini ada perbedaan yang sangat jauh dari 2003 ke 2007, di mana 2007 mulai ada ribbon, sedangkan di 2003 belum ada ribbon. Ya, rilis pada tahun 2007. Kemudian 2010 rilis pada tahun 2010. Di sini ada sematan fitur baru ya, sematan fitur baru yaitu Save as PDF. Jadi tanpa aplikasi tambahan, kita sudah bisa langsung menyimpan file Word kita dalam format PDF ya. Di 2013 pengembangan dari 2010, dimana kalau kita mau menggambar grafis itu sangat mudah karena edit pointnya benar-benar detail ya. Kemudian ada Microsoft Word Android ya, ini khusus untuk Android, rilis Februari 2015. Kemudian ada Microsoft Word 2016 yang rilis Juli 2015, dan yang terakhir yang sampai saat ini kita gunakan Microsoft Word 2019, dimana itu rilis stabilnya pada Oktober 2018. Nah, itu tadi versi Microsoft Word dari awal hingga paling baru. Nah, yang kita bahas kali ini adalah fitur dan cara menggunakan Microsoft Word 2019 ya. Nah, cara menggunakannya di sini akan terbagi menjadi 10 bahasan ya, nanti yang mungkinan akan saya buat 10 video ya, 10 bahasan. Yang pertama itu bagaimana caranya membuat dokumen, kemudian format dokumen, terus mengatur lembar kerja, bekerja dengan grafis, bekerja dengan smart art dan chart, kemudian bekerja dengan tabel, mengatur layout, mail merge, kemudian referensi secara otomatis, dan yang terakhir mencetak dokumen. Ada video tambahan nantinya yaitu praktek menggunakan Microsoft Word dalam membuat dokumen. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, membuat dokumen. Oke, di video pertama kali ini kita akan membuat dokumen dengan Microsoft Word. Nah, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Bila kalian menggunakan Windows 10 ya, maka tampilannya untuk membuka file Word itu seperti ini ya. Di sini setelah kalian menginstal Word 2010, kemungkinan akan muncul di sini. Di sini dia muncul di most used ya, karena dia paling sering kita gunakan, yang paling sering saya gunakan. Jadi lambangnya nanti akan seperti ini, huruf W dengan di belakangnya ada background dokumen warna biru. Nah, di sini saya sudah pin di start menu ya. Jadi di start menu sudah muncul ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Ini 3 aplikasi yang saya pin ini sering saya gunakan, sehingga untuk mempercepat aksesnya saya langsung pin di start menu, sehingga ketika buka start saya langsung buka Word-nya. Di sini ada, tinggal klik aja, nanti akan tampil antar muka seperti ini. Karena kita akan membuat dokumen baru, maka kita tinggal pilih blank dokumen, atau bila ingin menggunakan template di sini Word sudah memberikan beberapa template, kalian bisa gunakan.
kalau ingin custom belajar dari awal berarti kita gunakan blank dokumen. Oke, kita akan kenalkan fitur-fitur Office 2019. Di sini sudah ada ribbon ya, di atasnya ada ribbon seperti Microsoft Office 2007 ya, sudah ada ribbon seperti ini. Di sini ribbonnya masih sama ya, dari Microsoft 2007, Office 2007 sampai 2019 masih sama, cuma di sini ya ada Home, Insert, nah Draw ini muncul ya saat saya itu menginstal pen tablet ataupun stylus ya. Jadi kalau kamu nggak menginstal stylus, dia nggak akan muncul. Nah, di sini tetap masih ada desain, layout, ada reference, ada mailing, ada review, view. Nah, MyType. MyType ini aplikasi tambahan ya pihak ketiga. Ya, biasanya saya gunakan Equation ya. Untuk kalian guru matematika pasti akan gunakan Equation. Nah, tapi saya tidak begitu suka menggunakan Equation yang ada di sini ya. Jadi di sini sebenarnya sudah mudah ya, template-nya ada, tapi menurut saya masih agak ribet hingga saya memerlukan aplikasi tambahan yaitu MyType. Dan saya menggunakan Nitro Pro untuk editing PDF, untuk melihat dan mengedit file PDF, sehingga add-onsnya akan muncul di sini gitu. Kemudian kita coba lihat satu-satu. Di Home ada apa aja sih, terus di Insert ada apa aja, di Draw ada apa aja, desain, layout dan seterusnya ada apa aja. Oke, kita lihat dulu ini jendela dari Microsoft Word 2019 yang nggak beda jauh sih dari yang 2016 maupun 2013. Nah, ini kita kenalan dulu ya. Di bagian atas ini, bagian kiri ini namanya Quick Access. Quick Access, dan di sini ini ada jendela judul atau title bar. Kemudian yang bagian kanan ini adalah control Windows. Kemudian di sini ada sign in. Sign in itu kalau kita terdaftar di Microsoft account atau kalian mau daftar di Microsoft account, silahkan sign in sehingga nanti akan terhubung dengan Microsoft Office 365 ya, bisa diakses secara online juga. Terus kemudian di sini ada tab menu, ada Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada ribbon ya. Ribbon ini mulai ada sejak Microsoft Office 2007 ya. Antar mukanya berubah dari mulai hanya tab menu aja, kini ditambahi ribbon sehingga lebih mudah kita dalam mengakses setiap menu yang ada di Microsoft Office itu. Kemudian ada lagi di bagian kiri dan atas ini ada yang namanya ruler atau penggaris ya. Terkadang bila kita baru pertama kali menginstal, ruler ini tidak muncul. Nah, bagaimana untuk memunculkan ruler? Kita tinggal klik view ya, tab menu view di atas, lalu kita centang rulernya. Nah, ruler ini fungsinya banyak ya, nanti kita akan bahas di bagian fungsi dari masing-masing. Kemudian ruler kan ada dua, ruler atas dan ruler yang bawah. Ruler yang atas ini namanya horizontal ruler, kemudian ada yang vertikal ruler. Kemudian di atas ini pojok kiri atas ini ada kontrol tabulasi. Kemudian di bawah ini adalah status bar ya, status bar menunjukkan berapa banyak halaman yang kita buat, lalu berapa kata yang kita tulis. Kemudian ini ada spellingnya, spelling bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kemudian di sebelah kanan ini ada scroll bar ya, scroll bar. Terus ini ada panah yang bisa menggerakkan scroll bar secara perlahan. Tapi kalau kita nggak sabar, boleh langsung drag aja pakai scroll bar yang diberikan, jadi bisa langsung ke bawah ke atas ya. Terus ini lembar kerja kita ya, lembar kerja kita yang warna putih ini dinamakan sebagai text area ya, text area tempat kita mengetik. Kemudian di bagian bawah kanan ini ada control zoom, kita bisa menentukan ukuran dari text area yang akan kita gunakan untuk mengetik. Ini normalnya kita pakai 100%, tapi bagi kalian yang tidak kelihatan ya bisa dibesarkan aja, tapi tidak berpengaruh dalam proses percetakan dokumen. Ini hanya tampilan aja, lebih besar atau lebih kecil. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya dokumen view. Dokumen view ini ada 3 menu, yang dari mode, ada print layout dan ada web layout. Oke, kita coba bahas satu-satu.
toolbar ini nanti menunjukkan judul dokumen yang kita buat. Setelah kita simpan, judulnya akan berubah sesuai dengan nama file yang kita berikan. Sedangkan secara default dia akan muncul dokumen 1. Nah, bila kita membuat dokumen baru, secara otomatis akan terbentuk nama dokumen 1 sebelum kita simpan. Dan saat ini belum kita simpan, kita membuat dokumen baru ya, file terus blank dokumen lagi, maka otomatis akan terbentuk lagi title dengan judul dokumen 2 gitu ya. Kemudian di sebelah kiri ini tadi ada quick access. Quick access diisi menu-menu yang sering kita gunakan. Ini defaultnya ada save, ada undo, dan ada redo. Terus di sini bisa kita tambahkan juga, misalkan kita tambahkan quick access new, akan muncul lagi baru dan seterusnya ya. Silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus kemudian di bawahnya ada tab menu. Tab menu ini nanti berisi ribbon-ribbonnya. Nah, ribbon-ribbon dari file-file kita coba satu-satu. Di home di sini ada group icon namanya ya. Di dalam ribbon ini ada beberapa group icon. Di sini ada group icon keyboard, clipboard. Clipboard ini untuk cut, copy, paste dan maupun format printer. Nanti fungsi detailnya akan kita bahas saat praktek. Kemudian group icon 2 itu font. Nah, font ini berisi tentang font apa yang akan kita gunakan, lalu ukurannya berapa, warnanya apa, kita cetak tebal, miring atau garis bawah, strike through atau garis 2, ataupun kita pakai subscript atau superscript, ataupun format efek dari teks yang kita gunakan. Itu untuk group icon font. Di sebelahnya ada group icon paragraph. Group icon paragraph ini berisi nanti bulletsnya, numbering ya. Bulletsnya ini numbering. Bisa kalau kita bisa mengetik dalam format langkah, maka kita gunakan bisa bullets, bisa juga numbering ya. Kemudian bila ingin ada sub daripada langkah itu, maka kita bisa pakai yang ini ya, multi level list. Kemudian di sini ada decrease indent ataupun increase indent. Decrease indent itu sama fungsinya seperti tab. Kalau yang increase indent dia menggeser ke kanan, kalau decrease indent kita kembalikan ke kiri. Itu kemudian ini sort ya, sort untuk mengurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian ini ada show atau hide. Nah, ini petunjuk sih sebenarnya, paragraph mark ya. Paragraph mark atau penanda paragraf ini bisa dimunculkan ataupun tidak. Kalau saya tidak saya munculkan karena nanti tampilannya ketika kita mengetik jadi agak sedikit tidak menyenangkan gitu. Meskipun saat di print dia tidak akan keluar, dia hanya sebagai penanda dari paragraf. Saya hilangkan aja nanti lihat. Terus kemudian di sini ada alignment ya. Alignment itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya, mengatur format paragraf ya. Rata kiri, rata tengah, rata kanan ataupun rata kiri kanan. Kalau left rata kiri, lalu center itu rata tengah, lalu ini rata kanan, kemudian ini rata kiri kanan. Sedangkan kalau yang ini adalah spacing, line and paragraph spacing. Nah, itu menentukan jarak paragraf, spasi antar paragraf. Secara default ini sebetulnya spasinya dia adalah 1 ya, 1 single spacing. Kemudian bila kita detailkan kembali, dia ada spacing after and before-nya. Nah, dia single sebetulnya, tapi after-nya 0, before-nya before-nya 0, after-nya 8. Sehingga kelihatan jaraknya agak panjang. Tapi kalau ini kita buat 0, maka jaraknya akan semakin rapat. Nah, ini spasi 1 sebenarnya seperti ini. Jadi ada baiknya kalau dalam itu ini kita nolkan aja semua. Kita tinggal ganti line spacingnya jadi 1,5 line ataupun single ataupun double. Kalau skripsi biasanya double ya. Nah, seperti ini. Kalau saya umumnya bikin paragraf ya pengetikan biasa pakai 1/4 ini. 1/4 ini baru ada di 2007 ke atas sampai 2009 ini. Kemudian ini adalah shading. Shading itu menentukan bayangan atau warna latar belakang dari tulisan itu. Seperti ini. Ganti dia warnanya berubah. Kemudian di sebelah sini ada tabel, border ya. Bordernya kita bisa buat langsung jadi tabel seperti ini.
bisa di draw juga. Itu dia untuk line untuk grup icon paragraf. Kemudian di kanan ini ada style. Style ini berupa template ya, template dari format ketikan yang akan kita buat ya. Ini sudah di hold menu sendiri, tinggal kita pilih, kita sesuaikan. Kalau saya lebih suka pakai yang normal, saya sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan saya. Kemudian di sebelah kanan ada grup icon find ya. Find itu untuk menemukan sesuatu ya. Artinya kalau ada paragraf panjang, kita ingin mencari satu kata tertentu, kita tinggal klik find, lalu kita ketikkan kata yang ingin dicari, membaca. Ini kan nggak ada di paragraf, dia akan mencari semua bacaan yang mengandung kata baca, semua ketikan kita yang mengandung kata baca ya. Kemudian ada replace, find and replace. Replace ini tidak lanjut dari find. Misalkan ya kita ingin merubah kata baca, kita ganti ya, kita replace dengan kata tidur gitu ya. Misal ya, saya ketik baca di sini, sebenarnya bisa langsung diganti gini, tapi kalau baca ini ada banyak, daripada kita copy paste kelamaan ya, saya coba praktekkan. Ini ada banyak seperti ini, misal saya ingin ganti satu-satu kelamaan, sehingga saya pakai bantuan replace. Tinggal diketik find bacanya, kemudian replace dengan nulis. Kemudian replace all, ya kan semua yang mengandung kata baca akan berganti menjadi menulis. Jadi fungsinya. Kemudian select, misalkan kita bekerja dengan objek gambar ataupun tabel, kita bisa gunakan tombol select ini untuk memilih objek yang dimaksud. Oke, lanjut ke menu insert. Tab menu insert. Di sini ada grup icon cover page, blank page, page break. Cover page berarti cover page ini menu ya. Di sini kita sudah disediakan template dari cover ya, cover buku ataupun tugas ya. Kita bisa gunakan ini, ataupun kalian bisa juga secara mandiri, secara custom bikin sendiri bisa. Kalau nggak bisa bikinnya, bisa pakai template yang ada di sini sih untuk covernya. Jadi di halaman 1 dia otomatis akan berubah. Kita tinggal sesuai dengan template ya. Kita tinggal ganti. Misalkan gambar yang diganti, terus judulnya diganti, dan seterusnya ya. Kalian bisa sesuaikan. Kemudian ada blank page. Artinya apa sih blank page? Ini menambahkan satu halaman baru yang kosong ya. Ke bawah ini blank page. Kemudian page break. Page break itu pemisah antar halaman. Jadi bila kita format di satu halaman, kemudian kita ingin membuat halaman baru yang formatnya beda, kita bisa gunakan page break gitu. Kemudian tabel yang sesuai judulnya, ini untuk menginsert tabel. Kita bila bekerja dengan tabel, kita tinggal tentukan berapa tabel, berapa kolom, berapa baris yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada picture. Picture ini digunakan untuk mengimport gambar ya. Kalau di Office 2019 ini importnya ada dua, bisa dari this device ataupun online picture. Kalau mau mengakses, kamu sudah punya gambar terus ingin memasukkannya di file Word ini, tinggal klik insert, kemudian insert picture di this device ya. Nanti kita bisa ambil filenya ini di dalam drive yang kita punya. Terus save ini ya menginsert bentuk-bentuk ya, banyak sekali bentuknya, tinggal disesuaikan. Kemudian icon sama ya, icon di sini disediakan oleh Word sangat banyak. Kalau kalian pilih sesuai kebutuhan kalian, mau iconnya seperti apa yang dibuat, yang akan digunakan. Kemudian ada 3D model, terus smart art, chart, ini di grup icon illustration. Kemudian ada grup icon add-ins. Nah, ini isinya nanti ada Wikipedia, My Add-ins, dan Get Add-ins. Terus ada video online. Nah, misalkan kita menginputkan video secara online, ya kita bisa gunakan media ini. Nah, ada link, ada komen, ada juga di sini header and footer. Header and footer biasanya kalau kalian membaca buku kan ada halamannya ya, atau kadang ada tulisan di atas atau di bawah yang berisi keterangan
dari buku tersebut. Itu fungsi dari header and footer. Sedangkan untuk halaman itu ada page number. Kemudian di group icon text itu ada text box, ada juga word art di sini. Ada juga ini explore quick parts, ya, nanti kita coba satu-satu. Terus ada juga signature tanda tangan ya. Terus ini itu insert date and time, dan yang ini object. Nah, objek ini nanti kita bahas sendiri. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada group icon simbol. Simbol itu berisi equation dan simbol. Equation itu digunakan untuk menulis atau mengetikkan format-format matematika seperti pangkat, pecahan, dan seterusnya. Nah, untuk draw ini tidak perlu dijelaskan kembali ya. Di sini isinya ada group icon tools, isinya ada select, draw with, touch ataupun eraser. Nah, terus ada pens-nya di sini, group icon pens. Ini bisa kita tambahkan ya pens-nya, mau pensil atau pulpen dengan warna yang bisa kita tentukan sendiri ya. Kemudian di sebelah kanan ada convert ink to shape ya, ataupun ink to matte. Kemudian ada insert drawing canvas juga. Namun tab menu draw ini hanya muncul bila kita sudah menginstal stylus ataupun tablet. Kalau nggak ada ya nggak akan muncul. Dan desain ini template yang sudah diberikan ya, temanya seperti apa, color apapun, font yang digunakan seperti apa. Kemudian ada watermark. Watermark ini ya biasanya kalau kalian melihat buku gitu, di tengahnya ada logo yang agak transparan ya, atau tanda air ya, watermark. Kita bisa gunakan watermark. Kita masukkan logo kita di tengah tapi agak transparan, kita bisa gunakan watermark. Sedangkan color page ya, teks area yang kita gunakan ini nanti tidak lagi putih, bisa kita ganti dengan warna-warna yang ada di color page. Kemudian page border itu ya list ya, list kita bisa tentukan listnya box seperti ini atau seperti apa, tujuannya begitu. Atau frame ya, kalau bahasa kitanya itu frame. Nah, itu kemudian ada layout di sini berisi tentang paper setup ya, page setup. Berisinya adalah margin, kemudian orientasi dari teks area yang kita buat, apakah dia portrait berdiri ataupun landscape tidur, dan size-nya juga ada di sini. Ada letter A4 tapi umumnya kita pakai A4 ya. Terus kolom itu kalau kalau kalian pernah lihat koran, majalah, kadang-kadang di dalam satu lembar majalah itu ada 3 kolom, 4 kolom. Itu fungsinya dari kolom ya, dan seterusnya. Kemudian indent, spacingnya dalam penulisan teks ini, seterusnya. Kemudian reference, nah ini saya nggak perlu jelaskan detail. Terus ada mailing, nanti kita jelaskan sendiri. Ada review juga sama, ada view juga sama ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan hari ini. Nah, di video kali ini nanti detailnya lebih lanjut kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe R Studio. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.